Selasa 12 April 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak lakukan penguatan kerjasama terkait sinergisitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Keterlibatan perempuan dan anak yang kerap dengan mudah masuk pusaran aksi terorisme menunjukkan negara harus konsisten hadir dan unsur pemerintah harus perkuat sinergi dalam meningkatkan peran aktif pihak-pihak terkait. Salah satunya BNPT dan Kemen PPA akan menyusun nota kesepahaman yang berisi 10 pasal dengan beberapa ruang lingkup. Di antaranya pengarus utamaan gender dan HAM anak, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan psikologis bagi perempuan dan anak korban terorisme, pertukaran informasi serta sinergi bersama desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak yang bebas paham radikal terorisme. Sempat tertunda karena pandemi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Department of Foreign Affairs and Trade atau DFAT Australia kini selenggarakan pertemuan ke-8 konsultasi bilateral kerjasama penanggulangan terorisme Indonesia-Australia di Sydney, Australia. Diselenggarakan pada 12 April 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran disambut oleh Ambassador for Counter-Terrorism Roger Noble beserta jajaran. Kedua belah pihak membahas 4 agenda utama, yakni terkait pandangan kedua delegasi dalam melihat tren ancaman di tingkat global, regional, dan domestik, kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia dalam memperkuat institusi peradilan dan keamanan, prioritas nasional dan bilateral kedua negara, serta perkembangan kepemimpinan kedua negara dalam forum internasional. Dalam kesempatan tersebut, Roger Noble sampaikan bahwa penanganan terorisme tetap menjadi prioritas utama Australia terlepas dari agenda pemilihan umum yang akan diselenggarakan oleh Australia tahun ini. Untuk itu, kedua belah pihak nyatakan kesiapannya mengembangkan kerjasama teknis dalam isu penyalahgunaan teknologi digital, termasuk radikalisasi online, isu perempuan dan anak serta pemuda, dan juga pendanaan terorisme. Agenda rutin tahunan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkumham, BIN, BAIS, dan PPATK. Subdit Pemulihan Korban Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI Jaya mengadakan pelatihan pendampingan korban tindak pidana terorisme pada 12 April 2022. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para staf Subdit Pemulihan Korban agar nantinya dapat menjadi pendamping para penyintas, mulai dari menangkap kebutuhan hingga memenuhi kebutuhan penyintas. Dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, adapun subjek pelatihan diantaranya menjadi pendengar yang aktif, resolusi konflik, dan stabilitas baik sisi penyintas maupun staf. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak berharap dapat membentuk pedoman pendampingan pasca aksi terorisme berlandaskan kondisi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka diseminasi perlindungan warga negara Indonesia atau WNI di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Sydney pada 13 April 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran berikan pemahaman tentang bahaya radikal terorisme dan upaya antisipasi dalam menghadapi ancamannya kepada para WNI yang terdiri dari organisasi masyarakat Indonesia, perwakilan pelajar dan masyarakat Indonesia, serta perwakilan KBRI Canberra dan KJRI Perth, Konsul Jenderal Republik Indonesia, Ferdi Kurnia Buana, serta Duta Besar Republik Indonesia
Untuk Australia, Siswo Pramono berbagi perspektif yang sama dengan BNPT dalam hal pencegahan terorisme, mengingat Australia juga menjadi bagian wilayah operasi Jamaah Islamiyah. Kepala BNPT berharap upaya kolektif pencegahan terorisme antara pemerintah Indonesia dan Australia ini turut didukung oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia yang berada di Australia dengan cara memperkuat diri dengan 4 konsensus nasional dan moderasi beragama. Diwakili oleh Direktur Deradikalisasi Profesor Irfan Idris beserta jajaran, BNPT berikan apresiasi kepada pihak lembaga pemasyarakatan yang telah membantu mensukseskan program deradikalisasi untuk pembinaan dan memberikan fasilitas program deradikalisasi bagi napiter. Salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan Safari Ramadan yang menjadi salah satu program Subdit Bina dalam Lapas Nusa Kambangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi dengan melibatkan multi pihak, salah satunya kolaborasi yang dijalin antara BNPT dengan pihak lapas. Kalapas kelas 2A Permisan Nusa Kambangan sampaikan, selama ini pihaknya terus berinovasi dalam pembinaan napiter, diantaranya pembinaan hidroponik dan batik. Pihak lapas juga terus berinovasi dalam membina napiter yang berhubungan dengan potensi daerah pantai, seperti pembiakan lobster dan ikan. Diharapkan kerjasama ini dapat terus terjalin agar dapat mencegah terorisme dan radikalisme di Indonesia.